Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GEP Media bersama kakak Kak Rizky. Yang kali ini kakak akan membawakan prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, nah di sini kakak sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas dalam video kali ini. Kita lanjut ke nomor pertama saja langsung. Nah, di sini sudah disediakan yang namanya sebuah teks dan soal mintanya adalah kesalahan penggunaan tanda baca pada teks tersebut terletak pada nomor berapa. Oke, berarti di sini kalian harus menggunakan keahlian kalian dalam pengejaan atau penggunaan tanda baca. Oke, di sini ternyata kalimat atau tanda yang salah itu terdapat pada pilihan yang D. Mungkin ini jarang kalian lihat di dalam bacaan. Oke, seharusnya ditulisnya seperti ini, bahwa benar, ya, ini terdapat dalam kalimat 6, yaitu sebelum kata ujar. Oke, benar, koma, baru kita kasih tanda petik. Karena ini juga masih kalimat, ya, bedanya itu hanya yang dalam tanda kutip ini itu merupakan kutipan dari suatu bacaan. Oke, sehingga tanda baca komanya itu harusnya adalah setelah kalimat kutipan tersebut yang diberikan tanda petik seperti itu. Nah, baru dilanjutkan ujar dokter lalar. Oke, seperti itu. Nah, berarti yang benarnya harusnya ini, ya, yang benar koma petik 2 ujar dokter siapa. Oke, berarti jawaban yang D itu salah. Oke, itu dia untuk soal nomor pertama. Kakak lanjut ke soal nomor 2. Ya, manakah kalimat yang sepola dengan kalimat yang bercetak miring pada teks berikut? Nah, yang kalian harus cari adalah ya kalimat sepolanya, yaitu kalau misalkan pola kalimatnya adalah SPOK, berarti kalian juga harus mencari kalimat yang SPOK. Oke, seperti itu. Nah, kita tentukan dulu pola kalimat dari kata yang atau kalimat yang bercetak miring. Nah, di sini ada kata kakekmu. Oke, nah di sini kata kakekmu itu menjelaskan keterangan cara. Oke, karena disebutkan kata kakekmu, koma. Nah, tapi kita tandain dulu ini kak, ya, keterangan cara. Oke, lanjut. Iya, iya itu kan menunjuk seseorang, ya, berarti dia sebagai subjek nih. Tidak mau menanggung, tidak mau menanggung. Nah, ini sebagai predikat. Sementara utang budi itu sebagai objek dan hingga mati itu adalah keterangan waktu. Oke, berarti pola kalimatnya itu adalah K S P O K. Berarti kita harus cari kalimat yang sama. Oke, berarti diawali dengan keterangan. Coba lihat yang A, pada dasarnya. Oke, berarti keterangan cara. Kalau yang B, seorang ibu. Seorang ibu itu subjek. Yang C, saat matahari terbenam itu boleh masuk, ya, menjadi keterangan. Untuk yang D, untuk mewujudkan semua cita-citanya, itu juga keterangan. Ya, tapi yang kita pakai di sini adalah keterangan cara, yaitu pada dasarnya boleh dan D juga boleh. Ya, berarti untuk awalnya boleh, ya. Sementara yang E itu adalah pelatihan, ya. Pelatihan itu sebagai subjek. Berarti kita cuma punya pilihan A atau D. Kemudian kita lihat, jika seorang merasa tidak sepakat, ia berhak menyampaikan pendapatnya. Yang D, untuk mewujudkan setiap cita-citanya, ia berupaya untuk tetap fokus di bidang yang digelutinya. Sementara yang A, itu kan jika seorang itu adalah subjeknya, sementara merasa itu adalah predikat, dan kemudian tidak sepakat itu adalah objeknya. Sementara yang ujung sini sampai pendapatnya itu adalah menunjukkan keterangan cara. Oke. Oh, berarti yang lebih cocok itu yang A dibandingkan yang D. Ya, kenapa? Gara-gara coba lihat di sini kan benar nih keterangannya. Sementara di sini ada subjeknya. Ini ya predikatnya. Nah, di sini nggak ada objeknya, tapi langsung ke yang namanya keterangan, sehingga pilihan D itu tidak kita pilih. Oke, maka jawabannya itu untuk soal nomor 2 ini adalah yang A. Oke, itu dia untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Bentukan kata dalam teks tersebut yang menunjukkan perbandingan objek. Oke, maksudnya perbandingan itu berarti ya mengumpamakan juga bisa, ya. Kita lihat yang A, demi membalas budi setelah membantu biaya kelahiran. Oke, itu bukan perbandingan. Oke, yang B, saat kau adukan bisik-bisik tetangga di warung, itu juga bukan, ya. Yang C, kakek terpaksa menjodohkan embu. Oke, itu juga bukan. D, cinta rumit bak benang kusut.
Oke, nah di sini kata yang kita lihat sebagai kata identifikasi untuk perbandingan itu adalah kata bak. Ya. Kata bak di sini itu mengandung makna yang sama dengan kata seperti atau bagaikan. Oh, berarti itu sedang menerangkan perbandingan atau perumpamaan yang sebanding. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang D. Itu dia untuk soal nomor 3. Akan lanjut ke soal nomor 4. Kalimat di dalam teks yang sepola dengan kalimat tersebut ialah apa? Nah, kalimat yang menjadi rujukannya itu adalah kamu tidak menemukan kuda terbang di hutan itu. Oke, berarti kamunya itu sebagai subjek ya. Sementara tidak menemukan itu sebagai predikat dan objeknya itu adalah kuda terbang. Dan yang terakhir adalah di hutan itu menunjukkan keterangan tempat. Sehingga pola kalimat yang kita punya di sini adalah SPOK. Nah, berarti di sini kita harus mencari yang diawali dengan subjek. Nah, coba lihat di sini untuk yang A itu diawali oleh NASA ya, subjek. Merilis sebagai kata predikat. Oke, video time lapse ya. Ya. Di sini itu menjelaskan tentang objek yang menggambarkan permukaan matahari dalam 10 tahun. Menggambarkan, berarti ini keterangan cara, bukan keterangan waktu. Oke, yang B ya, selama 61 menit. Nah, ini mah udah K ya, keterangan waktu. Berarti ini bukan, juga bukan, karena yang kita diminta itu adalah keterangannya keterangan tempat. Oke, coba yang C, setiap detik video. Ya, setiap detik video itu berarti sebagai subjeknya. Sementara mewakili itu sebagai predikat. 1 hari itu adalah objeknya. Sementara di pusat tata surya adalah keterangan tempat. Oh, berarti yang tepat itu adalah yang C. Itu pertanyaan nomor 4 ini. Oke, kalau misalkan disuruh nyari yang namanya kalimat sepola, berarti kalian harus menentukan dulu pola apa sih yang diinginkan oleh soal. Oke, seperti itu. Kakak lanjut ke soal nomor 5. Manakah kalimat di dalam teks yang sepola dengan kalimat tersebut setelah kalimat diubah menjadi kalimat efektif? Berarti tugas kita yang pertama kali dilakukan adalah mengubah ya kalimat pasif ini menjadi kalimat aktif. Ciri-ciri dari kalimat pasif itu adalah kata kerjanya diawali dengan imbuhan di. Kayak seperti kalimat yang bercetak miring tersebut. Peran penting dimiliki pemerintah untuk menghadapi penularan COVID-19. Nah, biasanya ketika kita merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, posisi objek dan subjek itu dirubah di antara predikat. Nah, berarti kalau ini pasif berarti objeknya ada di depan, ini predikatnya, ini subjeknya. Sementara keterangan tetap di tempatnya semula. Oke, sehingga kalau kakak rubah menjadi pemerintah memiliki. Oke, kata kerja dimilikinya itu kita ganti imbuhannya menjadi me. Ya, sehingga katanya itu menjadi memiliki. Peran penting untuk menghadapi penularan COVID-19. Oh, berarti di sini sebagai subjek, ini sebagai predikat, ini objek, ya peran, dan yang terakhir itu adalah K-nya, keterangan cara. Berarti di sini kita harus mencari pola kalimat yang sama. Kita lihat dulu kalimat nomor 1, yaitu 3 badan antariksa dunia telah membuat. Oke, berarti untuk subjeknya adalah 3 badan antariksa dunia ya. Subjek telah membuat itu predikat peta interaktif. Oke, itu objek yang menampilkan perubahan yang diciptakan. Oke, perubahan yang menampilkan perubahan nih yang diciptakan di pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Ini adalah keterangan cara. Oh, berarti jawabannya itu yang A, sama. Itu dia untuk soal ini. Kakak lanjut ke soal berikutnya. Manakah kalimat yang sepola dengan kalimat 2? Nah, di sini sama lagi seperti soal sebelumnya, yaitu kita harus mencari pola kalimatnya. Oke, yang pertama itu adalah itu sebabnya, yaitu keterangan Kafe Rote Disechering ya, Jerman. Ini adalah subjek yang menemukan predikat cara yang benar-benar aneh. Cara yang benar-benar aneh berarti caranya kan, atau menunjukkan objeknya. Sementara untuk dan seterusnya ya, untuk pelanggan tidak terlalu dekat. Oke, itu adalah keterangan cara. Berarti pola yang kita akan cari adalah KSPOK ya.
Oke, berarti kita harus cari kalimat dengan pola yang setara. Manakah kalimat yang sepola dengan kalimat 2 pada teks tersebut? Yang A, selain kualitas udara. Oke, itu menunjukkan keterangan. Peta dashboard juga menunjukkan, ya. Oke, ini K-nya. Peta dashboard, ya, itu adalah subjeknya, juga menunjukkan predikatnya. Penurunan aktivitas ekonomi, itu adalah objek selama pandemi Eropa. Ini juga keterangan. Oke, ini yang A, tapi yang akhirnya itu adalah keterangan waktu, ya. Sementara yang kita inginkan itu adalah keterangan cara. Oke, Jerman sendiri itu subjek, berarti yang B bukan, ya. Yang C, ya, yang C itu adalah pada usia 7 tahun. Ini keterangan waktu, bukan juga. Kewajiban mematuhi protokol physical distancing, ya, kewajiban ini adalah subjek, ya, berarti bukan, ini subjek. Terus yang E sebagai contoh, yaitu keterangan cara. Jika Anda, ini subjek, mengklik, oke, ini adalah predikat, titik, Tiongkok, itu adalah objek. Peta dashboard menunjukkan bagaimana penurunan output. Nah, di sini adalah keterangan cara. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang karena memiliki pola dan keterangan yang sama. Walaupun sama-sama keterangan, tapi keterangan itu ada jenisnya, yaitu keterangan tempat, waktu, dan keterangan cara. Oke, itu dia untuk soal nomor ini. Bentuk aktif dari kalimat 1. Oke, berarti di sini kita harus mencari. Karena mintanya adalah kalimat aktif, berarti kan kalimat sebelumnya itu adalah kalimat pasif. Berarti kita harus mencari predikatnya yang menggunakan imbuhan di. Pada kalimat 1, imbuhan di itu ada di kata diimbau, ya. Oh, berarti yang harus kita rubah adalah kata diimbau menjadi mengimbau. Kita mengimbau agar dapat membayangkan diri sebagai orang lain, ya, atau dan seterusnya. Oke, berarti kita ambilnya yang mengimbau, ya. Oke, berarti yang C itu salah. Dan juga kita harus menukar tempatnya antara objek dan subjek. Nah, di sini kan sebelum kata diimbau ada kata kita, ya, berarti kita itu sebagai objek. Sementara oleh para ahli, berarti para ahlinya di sini itu sebagai subjeknya. Oh, berarti kita tulis subjeknya itu di sebelah kiri, yaitu para ahli. Ya, sementara kitanya itu ditulis setelah kata mengimbau. Berarti titik-titik para ahli mengimbau kita. Oke, kita cari antara yang B masuk, yang D masuk, yang E masuk, sementara yang A enggak, ya, karena agar enggak ada kata-kata kita, malah kitanya itu di awal, ya, yang harusnya para ahli. Oke, berarti sisanya tinggal ngikutin aja, ya. Saat mengalami situasi memalukan, ya, untuk yang D, E sama B, kita membayangkan, ya, depannya juga sama, membayangkan, ya, keterangannya aja dicocokin, ya, agar membayangkan diri, yang B itu agar tidak, harusnya membayangkan diri, kan, berarti yang B nggak masuk. Yang D, saat mengalami situasi memalukan, para ahli mengimbau agar kita melibatkan diri, bukan melibatkan, ya, tapi membayangkan, sehingga jawaban yang paling cocok itu adalah yang E. Nah, nanti setelah kalian menukar antara objek dan subjeknya dan merubah predikatnya menjadi aktif, kalian tinggal menyesuaikan saja dengan kalimat yang aslinya seperti apa. Oke, nah nanti kalian dapat jawabannya. Oke, mungkin itu saja soal yang bisa kakak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.